Hello travelers, kali ini saya akan mengajak kamu staycation virtual di Hotel DoubleTree by Hilton. Sesuai dengan namanya, hotel ini dimanage dan dimiliki oleh keluarga Hilton yang terkenal itu. Hotel ini terletak di Jalan Diponegoro atau di sekitar stasiun Gondangdia atau tepatnya di Jalan Cikini. Meskipun berada di tengah kota dan berada tepat di depan stasiun Cikini, namun suasana ribut, suasana kereta api tidak terdengar ke area hotel tepatnya ketika kita berada di kamar. Mungkin karena gedung hotel ini cukup jauh dari pintu masuk gate system, sehingga suara-suara berisik dari jalanan umum atau dari kereta api tidak terdengar sampai ke kamar. Sekarang saya akan masuk ke dalam Hotel DoubleTree. Dari security system kita pilih jalan naik ke atas karena kalau di bawah langsung menuju ke area parkir. Parkir depan hotel bisa juga untuk menunggu sebentar atau disediakan khusus untuk taksi yang sedang ngetem menunggu penumpang. Ketika mau masuk lobi saja suasana adem udah kerasa, mungkin karena banyak pohon-pohon hijau yang berada di depan halaman gedung hotel ini sehingga kita merasakan suasana yang berbeda meskipun kita berada di tengah kota Jakarta. Lobinya kesannya luas, simpel, dan cukup lega. Juga banyak terdapat kursi yang bisa kita gunakan untuk sambil menunggu check-in. Di lobi juga terdapat meja dan kursi kayu. Ini sebenarnya bagian dari Cafe The Coffee yang terdapat di lobi hotel ini. Penggunaan unsur kayu cukup dominan di area lobi, termasuk juga ada sekat kayu yang sepertinya berfungsi untuk menghalangi pandangan kita dari arah kafe ketika duduk sambil ngopi menuju ke arah lobi atau ke arah lift. Di lobi ini juga disediakan seperangkat komputer yang mungkin berfungsi sebagai business lounge ya. Jadi bisa kita manfaatkan sambil ngopi, sambil nunggu menggunakan wifi dari hotel. Wifi-nya sendiri cukup kenceng, saya sendiri tidak pernah merasa kesulitan dengan jaringan wifi yang ada di hotel ini. Kita lanjut lagi ya, menjelajahi area lobi. Yang saya suka dari lobi ini adalah benar-benar kesannya itu luas ya, dan kemudian penggunaan lampu yang terlihat seperti warna gold di area sofa hijau di ruang tunggu lobi ini menambahkan kesan mewah dan elegan. Penggunaan ceiling lamp berwarna gold ini juga menambah kesan yang mewah dari hotel ini. Kesan lega dan luas di area lobi juga semakin diperkuat dengan penggunaan dinding kaca yang memenuhi hampir sebagian lobi. Dari area lobi kita bisa melihat suasana di dalam hotel, khususnya untuk area outdoor yang terdapat di dalam hotel, di mana banyak pohon dan juga disediakan kursi rotan dari bahan sintetis yang bisa kita gunakan untuk menikmati udara sore atau sekedar ngopi-ngopi. Hotel ini juga child friendly ya. Jadi ada undakan yang bisa digunakan untuk anak kalau beliau ingin ikutan check-in bersama orang tuanya. Kemudian saat check-in kita akan dikasih DoubleTree Chocolate Chip Cookie. Ini adalah cookie yang khas dari DoubleTree dan kalau kita ingin nambah itu bisa kita beli di Cafe The Coffee. Rasanya enak. Selesai check-in, kemudian saatnya masuk ke kamar melalui lift yang tersedia di area lobi. Setiap penghuni kamar yang akan menuju kamar harus menggunakan kartu kamar untuk akses menuju lantai yang dituju. Ini adalah view kota Jakarta dari lantai 16 di mana kamar saya berada. Ini adalah pemandangan di depan area lift. Yang saya suka dari hotel ini adalah penggunaan dinding kaca yang cukup banyak sehingga kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta, juga sekaligus membantu penerangan pada siang hari sehingga tidak menggunakan banyak listrik. Area koridor juga cukup terang dan menggunakan karpet tebal dengan warna krem kombinasi coklat sehingga suasananya menjadi hangat dan kita merasa nyaman berada di koridor hotel. Sekarang kita berada di area kamar ya travelers. Saya menginap di kamar Executive Twin dengan akses ke lounge. Kamarnya cukup luas dengan penerangan yang cukup dan juga penggunaan warna-warna yang soft sehingga tidak terkesan sumpek. Karpetnya juga tebal, warna juga krem kombinasi coklat, dan seluruh furniture yang ada di ruangan ini juga berwarna soft sehingga terkesan adem. Kemudian di samping kiri dan kanan tempat tidur juga ada nakas, dan juga di kamar ini ada sofa kecil yang bisa kita gunakan untuk tempat tidur tambahan, tapi ini cukup hanya untuk anak kecil ya, mungkin sekitar 12 tahunan. Kemudian tempat tidurnya cukup empuk, bantalnya juga empuk, tidur nyaman, dan ada 4 bantal yang disediakan plus 1 ekstra bantal yang juga bisa kita gunakan namun disimpan di dalam lemari. Ada lampu baca di sisi kiri dan kanan tempat tidur
Jadi kalau kita mau baca atau sambil kerja, sambil tiduran, tidak terlalu masalah. Juga ada pajangan dinding di area headboard, ini menambah kesan manis, menyeimbangkan dengan warna coklat yang ada di area headboard. Ada meja kerja dan kursinya yang terdapat di dalam kamar yang bisa kita gunakan untuk kerja atau ngerjain tugas atau anak yang ingin belajar. Untuk menyimpan pernik-pernik biar nggak ribet, ada 3 laci di meja kerja, juga ada lampu meja, dan kemudian colokan yang banyak tersedia untuk bisa kita gunakan untuk nyolok laptop atau mencharging HP. Kalau ingin memesan menu di kamar, itu bisa scan barcode yang ada di sini. Untuk TV, banyak channel yang bisa kita lihat. Ada channel lokal, channel nasional, atau channel internasional. Namun sayangnya hotel ini belum menggunakan Smart TV. TV-nya sendiri ukuran 42 inch, cukup jelas dan berbagai macam channel yang bisa kita tonton. Yang saya suka dari TV ini adalah dia dibingkai dengan bahan softboard dari bahan kulit yang warnanya senada dengan warna tempat tidur. Kemudian kita masuk ke area lemari. Untuk amenities di room itu tersedia kopi, teh, dan juga pemanas air, kemudian cangkir dan mug yang cukup lengkap. Tersedia juga mini fridge, namun isinya tidak ada. Juga beberapa laci yang bisa kita gunakan untuk menyimpan pakaian atau pernak-pernik lainnya. Di dalam lemari tersedia jas mandi, juga ada slippery, ada bantal tambahan, beberapa gantungan pakaian. Juga ada safe deposit box, kemudian laundry bag, dan beberapa laci yang juga kita bisa manfaatkan. Ini adalah daftar harga jika kita memanfaatkan laundry di hotel. Menurut saya harganya ya rata-rata seperti hotel bintang 5 lainnya ya travelers. Di lemari yang lain juga ada setrika, meja setrika, dan juga payung. Nah travelers, ini yang saya paling suka dari kamar hotel ini. Jadi dinding kacanya cukup gede dan dari sini kita bisa melihat city view kota Jakarta pada siang hari. Pemandangan cukup luas, cukup cantik karena tidak banyak gedung tinggi di sekitar area hotel ini. Juga dari sini kita bisa melihat stasiun Cikini dan paling bagus ketika ada kereta api hilir mudik menuju area stasiun Cikini. Ini view-nya pada malam hari ya travelers, cakep banget ya, lampu-lampunya cakep banget. Sekarang kita ke area kamar mandi ya travelers, jadi kamar mandinya cukup lega, cukup luas, penerangan cukup, juga ada cermin dengan list berwarna gold yang terdapat di bagian depan. Kemudian kamar ini tidak menggunakan bathtub, jadi hanya ada shower, tapi showernya bisa kombinasi tipe rain atau tipe handheld atau dipegang. Untuk amenitiesnya cukup lengkap ya travelers, ada sabun, sampo, sikat gigi, juga ada cukuran, juga ada lotion, dan di kamar mandi juga disediakan 2 botol air mineral. Terus di sini juga disediain face shop ya, jadi mereknya adalah Berbenda and Lavender. Ini beda dengan hotel lainnya, di sini disediakan sabun khusus untuk muka dan ini adalah import dari UK. Handuk, hair dryer juga tersedia di kamar mandi. Breakfast tersedia di open restaurant, namanya open restaurant, bukan restoran yang sedang buka saat itu maksudnya ya. Resto ini juga menggunakan dinding kaca hampir di seluruh bagian yang menghadap ke area kolam renang. Jadi kesan luasnya sangat kerasa banget. Dan yang saya suka juga resto ini interiornya bagus, menggunakan unsur-unsur kayu, juga makanan di display dengan bentuk saung-saung. Juga kursinya ada yang open table dan juga ada yang berada seperti di saung-saung. Jadi kombinasi yang unik ini membuat saya merasa nyaman dan kemudian sangat suka dengan desain dari resto dan kitchen di sini. Open resto ini berada satu lantai di bawah lobi dan pas banget berada di pinggir kolam renang yang cantik. Travelers tahu sendiri kan kalau Hotel DoubleTree ini mempunyai kolam renang yang gede dengan bentuk yang meliuk-liuk. Jadi ketika kita makan di sini, apalagi dindingnya sebagian besar terbuat dari kaca, kita bisa makan sambil melihat ke arah kolam renang. Rasanya PW banget, adem banget, makan juga makin lahap. Pilihan menu di sini juga sangat bervariasi, mulai dari Indonesian food, Japanese food, ada juga Western food. Kemudian pelayannya juga ramah, helpful. Ketika kita masuk ke dalam resto, kemudian waiter akan segera menyambut kita dan mencarikan tempat duduk. Ini akan sangat membantu ketika suasana resto sangat ramai. Beberapa makanan memang disajikan dalam mangkok yang bertutup ya, jadi
Ini akan sangat menjaga higienis dan kebersihan dari makanan yang disajikan. Buat yang lagi diet ada menu bubur gandum, juga ada pilihan rebus-rebusan seperti singkong rebus dan juga pisang rebus. Juga ada ayam kung tao. Untuk pilihan noodle-nya ini bisa memilih kondimennya dan langsung dimasak oleh para koki yang ada di sana. Kemudian ada nasi goreng Vietnam yang rasanya enak banget, juga gurih. Dan yang istimewa adalah ini ada bubur congee, di mana ini adalah bubur ala Hong Kong berwarna putih. Yang istimewa adalah kondimennya ada campuran jahenya. Kemudian ini pastry, ada berbagai varian roti yang tersedia di hotel ini. Rasanya enak, manis. Tapi manisnya nggak terlalu manis ya, juga teksturnya lembut. Saya sangat suka dengan roti-rotian di sini, terutama banana cake dan juga ada roti wijen. Buat yang terbiasa makan nasi, pilihan juga macam-macam. Ada nasi kuning, ini lengkap dengan berbagai kondimennya. Kemudian ada juga, nah ini yang istimewa juga, nasi goreng beras merah. Ini cocok banget buat kita yang sedang diet. Jadi memang variasi menunya sangat bagus banget ya, sangat banyak banget di Hotel DoubleTree ini. Nah, ini juga favorit saya, grilled salmon sandwich. Untuk penggemar makanan Jepang, ada berbagai sushi, sashimi yang tersedia di sini. Nah, ini untuk makanan lokal ya. Ini ada gado-gado. Buat yang senang manis-manis, ada bubur kampiun. Ada aneka dimsum. Juga ada egg saksuka, ini adalah telur yang direbus dicampur dengan saus tomat. Nah, ini favorit saya juga, aneka madu organik dicampur dengan aneka biji-bijian dan granola. Ini makanan yang sehat, penuh serat, bisa menjadi alternatif untuk kita yang sedang diet. Untuk anak-anak yang suka sereal, juga banyak pilihan sereal lengkap dengan susunya. Untuk minuman lokal, di sini disediakan bir peletok. Meskipun namanya bir, tapi tidak mengandung alkohol. Minuman ini mengandung banyak ramuan jahe. Juga ada menu khusus untuk vegan, ada paratika bread, ada eggplant. Oh ya travelers, karena saya menginap 3 hari di sini, saya juga mencoba menu-menu yang tersedia pada saat lunch. Lunch hari pertama saya memilih sate ayam dengan lontong. Satenya enak dan lembut. Hari kedua saya memilih beef burger. Dagingnya tebal, rotinya empuk, sausnya enak, ditemani dengan french fries yang gurih dan garing. Nih potongan dagingnya, tebal kan? Sekarang kita lihat kolam renangnya yuk travelers. Jadi dari bentuk kolam renangnya dan suasana di pool, ini memang meyakinkan saya bahwa Hotel DoubleTree ini bisa disebut dengan resort hotel. Kolam renangnya gede, kemudian bentuknya meliuk-meliuk, melingkar, memutar, dengan senternya ada pool bar. Terus di tengah poolnya juga ada semacam jembatan yang bisa kita lewati untuk menyeberangi dari satu sisi ke sisi lain dari kolam renang. Juga banyak pohon dan tanaman hijau di sekitar pool sehingga suasana resort, suasana yang sejuk itu benar-benar kerasa di kolam renang ini. Ini pengambilan gambarannya saya ambil sekitar jam 3 sore. Namun yang seperti travelers lihat, suasana panas tidak terasa di sini. Yang terlihat justru suasana adem dengan melihat air yang biru, pepohonan yang hijau. Rasanya pikiran jadi tenang, hati jadi adem melihat suasana begini. Pokoknya mantep banget deh. Di sisi-sisi kolam renang juga terdapat tempat kita untuk duduk-duduk seperti saung seperti ini. Dan bisa kita gunakan untuk menunggu anak-anak atau keluarga yang sedang berenang sambil menikmati suasana segar, suasana hijau di kolam renang. Ini suasana pool yang saya ambil jam 6 sore, cahaya matahari sudah redup, lampu-lampu di resto sudah dinyalakan, dan sekarang terlihat kesannya menjadi seperti lebih romantis ya. Semburat warna gold dari lampu resto dan kemudian pantulan nuansa ungu dari area resto. Ini kombinasi yang pas dengan warna kolam yang berwarna biru terang. Ini kelihatan cakep, romantis, semuanya ada di sini. Kita lanjutkan ke area fitness yang terletak di sebelah kolam. Tempatnya terdiri dari 2 lantai. Untuk area pertama adalah area gym dengan alat yang lengkap, biasa digunakan untuk jogging atau sekedar exercise. Nah, untuk lantai kedua kita melewati tangga, dan lantai kedua ini berupa area fitness dengan suasana outdoor.
Terus terang saya juga tidak terlalu memahami tentang berbagai jenis peralatan fitness, tapi kalau melihat peralatan yang ada di sini di lantai 2, di mana bentuknya besar, kemudian konstruksinya juga terbuat dari bahan-bahan baja yang cukup berat, sepertinya ini adalah digunakan untuk exercise dengan jenis yang high impact. Karena yang di lantai 2 ini adalah berupa ruangan outdoor, maka sirkulasi udaranya cukup baik sehingga tidak terkesan panas. Kemudian kita lanjut ke Kids Club. Kids Club berada di sebelah kolam renang anak. Menurut saya Kids Club di Hotel DoubleTree ini dibuat cukup serius, dalam arti permainannya cukup bervariasi, ada yang sifatnya sensorik, melatih motorik, atau melatih audio visual, atau melatih pendengaran. Jadi ada juga beberapa permainan untuk anak kecil dan kemudian anak yang umur sampai dengan, kalau saya bilang sih umur 8-10 tahun, 12 tahun masih bisa di sini. Kids Club ini juga tempatnya bersih dan terlihat terawat. Jadi rasanya sih anak-anak cukup senang dan cukup nyaman bermain di sini. Kita bisa lihat di sini berbagai jenis permainan untuk anak-anak. Di dalam Kids Club ini juga ada toilet yang didesain memang untuk sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi bentuk urinirnya disesuaikan, juga tingginya juga sesuai dengan tinggi anak. Juga di sekitar area pool ada sepeda yang bisa dipinjam untuk sekedar muter-muter. Sekarang travelers kita coba lihat ke bagian belakang hotel. Jadi bagian belakang hotel ini juga ditumbuhi dengan tanaman yang berwarna hijau, juga tanaman-tanaman rambat yang memberikan kesan teduh. Ada lapangan rumput hijau di belakang hotel, rumputnya cukup terawat dan ini bisa digunakan untuk exercise, atau kalau ada company gathering ini bisa digunakan juga untuk aneka jenis permainan. Dengan rumput yang terawat rapi, pepohonan hijau, tanaman hijau, di area belakang hotel ini saya merasa seperti dijauhkan dari kebisingan dan suasana hiruk pikuk kota Jakarta. Kalau travelers bosan makan di open restaurant atau ingin cari variasi menu yang lain, opsinya bisa makan di Sea Grain. Ini adalah resto di lantai 3. Menu yang ditawarkan di sini adalah menu-menu fusion dan juga ada pilihan minuman beralkohol seperti wine atau jenis minuman lainnya. Masuk ke restoran ini kita akan menemukan suasana yang lain karena ada beberapa lukisan, kemudian ada barang seni, dan kemudian pemilihan furniturnya juga sedikit funky, dan rasanya ini restoran yang cukup instagramable. Di samping area indoor kita juga bisa memilih kursi di area outdoor. Area outdoor tidak terlalu besar, tapi saya ngebayangin pada malam hari kita bisa duduk di sini sambil menikmati wine dan kemudian ditemani oleh cahaya lampu kota Jakarta yang pasti sangat indah dari lantai ini. Juga ada beberapa ruangan yang bisa digunakan untuk lunch atau dinner yang lebih private dengan relasi bisnis. Karena saya menginap di kamar tipe premium, maka saya bisa mendapatkan akses untuk masuk ke Executive Lounge. Executive Lounge sendiri berada di lantai 17. Executive Lounge ini buka dari jam 11 sampai jam 8 malam. Namun kalau kita ingin menikmati afternoon tea, maka afternoon tea hanya berlaku mulai jam 2 sampai jam 4 sore. Dan kemudian ada cocktail yang disediakan mulai dari jam 6 sampai jam 8 malam. Executive Lounge ini juga bisa kita gunakan untuk sekedar rapat kecil dengan relasi bisnis. Dan yang saya suka dari Executive Lounge ini adalah karena berada di lantai 17, kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta sambil sekedar kerja, buka laptop, atau sekedar mengerjakan tugas, atau bahkan sambil sekedar baca-baca buku. Ruangannya nyaman dan petugas yang melayani juga cukup ramah. Ini adalah beberapa makanan ringan atau kudapan yang bisa kita manfaatkan selama berada di Executive Lounge. Menikmati kudapan sore sambil ditemani dengan jus guava dan menikmati pemandangan kota Jakarta, kita bisa melihat juga beberapa perjalanan kereta api yang melintas di atas rel menuju stasiun Cikini. Ini menambah suasana yang indah dan menyenangkan. Jika ingin mengadakan meeting di DoubleTree, di hotel ini terdapat beberapa ruangan yang bisa digunakan untuk meeting atau acara-acara company gathering. View dari area meeting room yang lebih kecil adalah pool view.
Jadi dari sini kita bisa melihat kolam renang yang besar dengan airnya yang berwarna biru jernih. Rasanya ini bisa membuat kita adem. Demikian Travelers, ulasan saya mengenai Hotel DoubleTree by Hilton yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk memilih tempat staycation di weekend bersama keluarga. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Bye!